们这个大陆的位面果然低得可笑。接受了。霸王功！境界，残月破，天星缭乱，冰云13剑齐上势，快用心蛇碎影，让它贴到你就完了。Guys, gimana kabarnya? Sehat kan? Tentunya dong. Oke, di video kali ini, Mimin bakal bawain cerita Agen The Good Season 1 lanjutan yang kemarin. Langsung saja kita lihat video serunya. Tapi sebelum itu kita sinopsis tipis-tipis. Bercerita tentang memegang mutiara racun surgawi, mewarisi darah dewa jahat, dan mengembangkan kekuatan untuk menentang surga. Akankah generasi dewa jahat mendominasi dunia? Oke dah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke alur ceritanya. Let's go! Terlihat di kediaman Blue Wind Prufon saat ini mereka bertiga, yaitu Nona Lan, Yunce, dan juga Sue, binatang Prufon milik Nona Lan, telah sampai dengan selamat di kediaman Blue Wind Prufon. Yunce merasa kagum dengan kediaman itu, karena memang terlihat sangat mewah dan megah. Ternyata tujuan Nona Lan membawa Yunce ke sana agar Yunce bisa tinggal di kediaman Blue Wind Prufon. Setelah melihat lebih dalam, Yunce pun sepertinya juga setuju untuk tinggal di situ. 自然比其他分府更有气势。走，我带你进去。果然气派，这是我现在能找到的最适宜修炼的地方了。 Di sana juga ada pemimpin Qin dengan bergegas. Kini pemimpin Qin menyambut kedatangan mereka berdua. Ternyata pemimpin Qin dihubungi Nona Lan lewat telepati Gyo untuk datang ke kediaman Blue Wind Prufon. Ternyata di sana juga ada Yunbai dan juga kakak seperguruan laki-lakinya Yunce. Kini Nona Lan meminta kepada pembimbing Qin untuk mengatur agar Yunce bisa tinggal di kediaman Blue Wind tersebut. Sedangkan dirinya akan pulang dulu melihat ayahnya yang sedang sakit. Untuk menjaga keselamatannya, Yunce memberikan beberapa senjata kepada Nona Lan untuk menjaga dirinya. Nona Lan pun kini berjalan meninggalkan Yunce dan semua orang yang ada di sana. Kini kakak seperguruannya Yunce pun merasa cemburu melihat Yunce dan Nona Lan memiliki hubungan yang sangat dekat. Merasa tidak terima dan cemburu, kini dia menyerang Yunce. Namun saat ini kekuatan Yunce sudah lebih hebat, jadi serangan kecil itu tidak membuatnya gentar. 你居然敢拉他的手！我杀了你！ Pembimbing Qin saat ini memberitahu Yunce jika Murong Ye, kakak seperguruannya, memiliki kakak sepupu bernama Murong Yi. Dia, Murong Yi, merupakan putra Marsekal Shenbei. Selain itu, dia juga murid kediaman dalam. Pembimbing Qin kemudian menjelaskan lebih detail, jadi kediaman Blue Wind Prufon dibagi menjadi 3 level. Kediaman luar, kediaman tengah, dan juga kediaman dalam. Murong Ye di sini dia hanya kemampuan menengah di kediaman luar saja. Sedangkan yang paling dasar di kediaman tengah harus memiliki kekuatan Rana Prufon tingkat 3. Yang masuk ke kediaman dalam adalah orang berbakat di antara para orang jenius.
dan totalnya hanya 100 orang. Sedangkan Murongyi adalah peringkat 73 di peringkat Sky Proofon. Kemudian Yunce dan Yuan memasuki kediaman Blue Wind. Di arena kompetisi sudah dipenuhi banyak calon murid. Di sana ada senior bernama Feng Yue yang menindas calon siswa. Tanpa menunggu waktu lama, Yunce segera menantangnya. Dalam pertarungan itu dimenangkan oleh Yunce, dan Murongyi juga kini menentang Yunce karena dia tidak terima Murongyi telah dipukul olehnya. Kini terjadi kesepakatan antara Yunce dan Murongyi. Dalam waktu 3 bulan mereka akan bertempur di arena kompetisi. Kesepakatan itu juga telah disetujui oleh pemimpin kediaman Qin dan juga pemimpin kediaman Blue Wind Proofon. Mulai saat ini sampai hari pertandingan itu tiba, Yunce diizinkan pemimpin untuk dengan leluasa keluar masuk 3 kediaman. Baik itu kediaman luar, tengah maupun dalam. Dia juga bebas untuk memilih senjata yang dia sukai. Yunce benar-benar beruntung. Kini Yunce mulai diajak untuk berkeliling dan juga untuk melihat dan memilih senjata yang bisa menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain saat ini terlihat Nona Lan sedang mengunjungi ayahnya yang sedang sakit. Ayah Nona Lan terlihat sangat bahagia bisa bertemu dengan anak perempuannya lagi. Tak berapa lama kemudian datanglah kakak Nona Lan, putra mahkota raja yang juga mengunjungi ayahnya. Akan tetapi terlihat Yang Mulia Raja kesal dan tidak senang atas kunjungan anak laki-lakinya tersebut. Dari perbincangan mereka bertiga, dapat diketahui jika putra mahkota menginginkan tahta yang saat ini masih diduduki oleh ayahnya yaitu sang raja. Tak lupa putra mahkota juga mengolok adik perempuannya Nona Lan karena belum juga kunjung menikah di usianya yang sudah cukup. Setelah anak laki-lakinya pergi meninggalkan kamar ayahnya, kini raja ayah Nona Lan baru bicara jujur dengan Nona Lan. Di sana ayahnya sangat mengkhawatirkan masa depan kerajaan Sky Blue Wind Proofon yang dipimpinnya. Karena masing-masing anak laki-lakinya punya kepentingan sendiri. Dan juga masing-masing dari mereka didukung oleh masing-masing sekte. Raja takut jika tahta jatuh ke salah satu anak laki-lakinya, maka harkat dan martabat kerajaan pasti dipertaruhkan. Karena masing-masing sekte pasti akan berusaha untuk mempengaruhi keputusan kerajaan. 兄长一定要逼死父皇，才肯罢休吗？怎么，儿臣我说的不对？夹带儿可有不少青年才俊，一臂之力岂不是两全？滚！父皇，能把皇位传于你手。 Di sisi lain saat ini terlihat Yunce sedang diantar berkeliling dan juga untuk memilih senjata di kediaman Blue Wind. Kini dia berada di gudang senjata. Di sana dia memilih senjata pedang. Namun pedang yang dia pilih sangat unik. Pedang yang tidak pernah dilirik oleh semua orang. Karena itu pedang raja yang sangat berat dan besar. Yang mengangkatnya saja sudah menghabiskan tenaga Proofon. Kini dia mulai berlatih untuk menggunakan pedang berat itu. Saat ini dia juga didampingi Molly. Molly bertanya kenapa dirinya memilih pedang itu. Lalu Yunce mengatakan karena yang dipilihnya adalah pedang pelindung. Dia ingin melindungi orang yang ingin dilindungi di belakang pedang ini. Karena alasan Yunce menarik simpati Molly, Molly pun berjanji akan mengajari Yunce teknik pedang ilmu pembantaian. Dan itu berasal dari ilmu terlarang Dewa Huang. 日起，我就教你修炼邪神诀，同属上古真神之玄功。找到大道浮屠诀和天狼御神典及大道，便是将你这凡人之体第一重，就可以轻松驾驭这把重剑了。或击败超越你大半个境界的对手，让我把大道浮屠诀第一重的玄诀。 Saat ini terlihat Yunce masih diantar berkeliling kediaman. Saat ini mereka sampai di nadi Proofon alami langka yang berada di kediaman dalam. Pusat nadi itu berada di bawah menara itu, jadi energi Proofon di situ sangat kuat. Dan kecepatan berlatih di dalam menara juga jauh melampaui dunia luar. Yunce kini pun diantar masuk lebih dalam ke ruangan itu. Di sana Yunce melihat cahaya yang berwarna-warni dan benda itu disebut dengan peringkat Sky Proofon.
Lalu kakak Shikong bercerita jika Fen Juecheng adalah putra bungsu pemimpin keluarga Ventian saat ini, yaitu Fen Duanhun. Juga mengingatkan Yunce untuk hati-hati karena secara kebetulan dirinya dibawa oleh Nona Lan ke kediaman Blue Wind Prufon. Kini Yunce pun masuk ke ruang Prufon. Di sana dia mulai berlatih untuk meningkatkan kultivasinya. Di sana dia diingatkan kembali tentang perjalanan hidupnya mulai dari dia lahir. Namun itu semua hanya ujian agar Yunce merasa menjadi orang yang tidak berguna. 师傅，这是在苍云大陆，便是你最痛苦的时刻；但是在天玄大陆，你已16能摆脱你的悲惨命运，给你指一条康庄大道。嘿嘿，姐夫，鹰师弟， Untungnya Yunce tidak menghiraukan hal itu. Dia memilih untuk bersyukur dan dia juga bertekad akan melindungi orang-orang yang dicintainya. Itu artinya dia berhasil melewati ujian kesadaran dan hati. Beralih ke tempat lain, kini Shikong sedang menghadap para pemimpin kediaman. Di sana dia memberitahukan kepada pemimpin jika Yunce masih belum keluar dari ruangan Prufon dan dia di sana sudah 3 hari. Kini bertempat di ruang Prufon, Yunce telah menyelesaikan kultivasinya. Berdasarkan informasi dari Molly, kini kekuatan Prufonnya Yunce sudah meningkat. Dan itu dibuktikan dengan menggores tubuhnya Yunce, tapi anehnya tubuh Yunce tidak terluka sedikit pun. Itu dikarenakan dia sudah menempa hukum kesadaran, sehingga otot dan tulang Yunce menjadi semakin kuat. Setelah itu Yunce pun baru keluar dari ruang Prufon. Tak menunggu waktu lama dia pun bertemu dengan Yuanba. Di sana Yuanba bercerita jika ayahnya bangga karena dia telah menjadi murid dari Blue Wind Prufon. Yunce melihat Yuanba terluka lalu tidak menunggu waktu lama Yunce dan Yuanba segera menuju ke suatu tempat. Ternyata di tempat itu Yunce akan membuat perhitungan kepada orang-orang yang telah membuat Yuanba terluka. Secara kebetulan di sana Yunce mendapatkan token kamar dagang Blackmon dari salah satu siswa yang ayahnya merupakan anggota dari kamar dagang tersebut. Yunce ke kamar dagang Blackmon itu untuk mencari kristal iblis pembakar darah. Kini Yunce pergi ke kamar dagang Blackmon dan dengan bantuan token yang dia dapat, kini dia bisa mendapatkan kristal iblis pembakar darah. Di sana dia juga bertemu dengan wanita cantik yang secara kebetulan wanita itu juga mencari benda yang sama. Wanita cantik itu ingin menghargainya dengan 2 kali lipat. Akan tetapi Yunce tidak ingin memberikannya. Kini dia mendiagnosa wanita itu, alhasil wanita itu meminta Yunce untuk diobati. Saat ini Yunce sedang mencoba mengobati gadis cantik bercadar yang tidak mau menyebutkan namanya itu. Dengan segala upaya akhirnya Yunce berhasil mengambil roh racun dari nadi Prufon gadis itu. Akan tetapi karena Yunce sudah mengeluarkan banyak energi untuk mengobati wanita itu, kini Yunce pun tidak sadarkan diri lalu dia dirawat oleh wanita cantik itu sebagai tanda terima kasih. Ternyata Yunce sudah pingsan selama 3 hari. Wanita cantik itu terus menjaga dan merawatnya, juga menggunakan kekuatannya untuk membantu memulihkan Yunce. Kini Yunce pun sudah baikan. Tak menunggu waktu lama gadis cantik itu segera pergi karena Yunce sudah siuman kembali. Setelah wanita cantik itu pergi, kini Guru Molly pun keluar dan dia sedikit memarahi Yunce karena sifatnya yang selalu menolong dan ikut campur urusan orang lain. Kini Yunce pun diperintahkan untuk berlatih kembali. Saat ini Yunce sudah bisa berlatih dengan pedang berat itu. Kemampuannya dalam 2 bulan ini sudah meningkat dengan pesat. Kemudian Guru Molly berpesan, dalam 1 bulan ke depan Yunce harus sudah bisa beradaptasi dengan beratnya pedang itu. Hingga pedang itu sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Kali ini Guru Molly akan mengajarkan ilmu pedang terkuat dari pedang berat itu, yaitu dengan kekuatan kitab Dewa Serigala Langit. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ini adalah hari di mana pertandingan itu akan dilaksanakan. Semua orang termasuk 2 pemimpin kediaman sudah berada di arena kompetisi.
Semua orang yang ada di sana mendukung Murong Yi. Pertarungan itu pun kini dimulai. Baru di awal pertandingan, Murong Yi terkejut dengan kekuatan Yunce. 小子，想好怎么死了吗？那我希望你过一会儿还能笑得出来。慕容易，无法捉摸。时辰已到。 Lalu pertandingan selanjutnya, Murong Yi benar-benar menyerang Yunce dengan kekuatan penuh dan membabi buta. Akan tetapi setelah diserang seperti itu, Yunce hanya mendapat luka kecil dan bisa bangkit kembali. Semua orang yang menyaksikan pertandingan itu terkejut dengan reaksi Yunce yang begitu kuat dan hebat. Untuk pertandingan selanjutnya, kini secara diam-diam, Murong Yi menggunakan senjatanya dan itu adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh Yunce. Dengan Murong Yi yang menggunakan senjata, kini Yunce pun mengeluarkan senjatanya. Lagi-lagi orang-orang yang menyaksikan pertandingan itu pun heran dengan senjata yang dimiliki Yunce. Kini dengan pertempuran menggunakan senjata, Yunce lagi-lagi memenangkan pertandingan itu. Hal itu membuat Murong Yi tumbang dan tidak sadarkan diri. Kini secara resmi pemimpin kediaman Blue Wind Pruvon menyatakan jika Yunce yang menjadi pemenangnya. Yunce juga saat ini secara resmi diakui untuk menjadi murid kediaman dalam, menggantikan Murong Yi. Serta Yunce diberi keistimewaan untuk menggunakan sumber daya alam yang dia sukai. Setelah pertandingan itu selesai, Nona Lan pun menghampiri Yunce di kamarnya seraya mengobati luka goresnya. Di sana mereka sedikit memadu kasih. Tiba-tiba pembimbing Qin tiba-tiba masuk ke kamar Yunce. Dan hal itu membuat dua orang itu terkejut. Saat ini Yunce sedang melihat undangan. Dia memikirkan kembali apa yang telah dikatakan oleh pembimbing Qin. Di episode sebelumnya, pembimbing Qin masuk ke kamar Yunce secara tiba-tiba. Selain beliau akhirnya membuka identitas asli Nona Lan. Pembimbing Qin juga memberikan beberapa kertas undangan kepada Yunce. Undangan itu ternyata dari putra mahkota dan dari pangeran kerajaan. Undangan itu memiliki waktu yang sama. Menurut pembimbing Qin, rupanya putra mahkota dan pangeran mahkota sudah mulai ingin memaksa Yunce untuk berpihak. Pembimbing Qin juga memberikan nasihat jika Yunce tidak mau mundur, maka mulai sekarang Yunce harus belajar menghadapi tantangan seperti ini. Pembimbing Qin melanjutkan pembicaraannya. Beliau meminta mulai saat ini menyuruh Yunce untuk tetap waspada kepada seseorang, yaitu waspada dengan ketua muda keluarga Ventian, yaitu Fen Juecheng, karena dia terus mengganggu putri Chang Yue. Pangeran ketiga demi menyenangkan keluarga Ventian juga berencana untuk membuat putri Chang Yue tunduk. Yunce masih memikirkan hal itu. Dengan seksama di atas atap genting sambil memandangi langit dan juga kediaman Blue Wind. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan Nona Lan. Ternyata Nona Lan sedang mencari Yunce. Mereka kemudian berbincang. Di dalam perbincangan itu, awalnya Yunce ingin meminta pertimbangan kepada Nona Lan tentang undangan siapa yang harus Yunce hadiri. Undangan pangeran ketiga apa undangan dari putra mahkota? Nona Lan sedikit khawatir dan sebenarnya dia tidak ingin Yunce terlibat dalam masalah istana. Namun hal yang tidak disangka, Yunce secara tiba-tiba memanggil Nona Lan dengan sebutan putri Chang Yue. Sontak saja itu membuat putri terkejut. Tuan putri berusaha menjelaskan kepada Yunce, namun Yunce keburu marah. Dia hanya berpikir jika tuan putri selama ini hanya memanfaatkannya. Perasaannya terhadap tuan putri hanya dianggap lelucon. Tak lama kemudian Yunce pergi meninggalkan tuan putri dengan perasaan yang sangat marah. Akan tetapi tidak lama kemudian Yunce menghampiri putri Chang Yue yang menangis. Dan akhirnya mereka pun baikan. 很多事并不是没兴趣。我真的不是有意隐瞒的，你根本不知道这里面有多可怕。帝师弟，云师弟，看到了师姐的眼泪。 真的不知道该怎么办。我一定不再让你受到任何伤害。 Keesokan paginya Yunce dan putri Chang Yue menghadap raja.
Di sana raja diperiksa oleh Yunce dan ternyata tabibku, yaitu tabib yang selama ini mengobati raja, dialah yang meracuni raja dengan ulat pemakan jiwa. Dengan racun itu membuat kesehatan raja semakin melemah dan raja semakin cepat tua. Itu dilakukan mungkin karena alasan perebutan tahta. Tak berapa lama kemudian pengawal memberitahu raja jika ada utusan datang berkunjung. Utusan itu dari Wisma Gunung Heavensward. Lalu Tuan Putri dan Yunce yang menyambut utusan itu karena raja ingin beristirahat. Kini mereka berdua menemui utusan Wisma Gunung Heavensward. Kedua utusan itu bernama Ling Ji adiknya dan Ling Yun kakaknya. Karena Ling Ji terpesona dengan kecantikan Tuan Putri, sontak saja itu membuat Yunce cemburu dan mereka kini bertarung demi Tuan Putri. Pertarungan antara utusan Ling Ji dan Yunce masih berlangsung. Di sini Yunce bisa menahan 3 serangan dari Ling Ji, dan itu membuat Ling Ji merasa heran dan kagum dengan Yunce. Dia berkali-kali memuji kekuatan Yunce. Sesuai kesepakatan karena Yunce bisa menahan 3 serangan dari Ling Ji, bisa dikatakan saat ini Yunce menang. Kesepakatannya Ling Ji harus mengakui Yunce sebagai kakak dan memanggilnya bos. Kini mereka berdua menjadi semakin akrab. Ling Ji juga ingin berguru dan diajari oleh Yunce. Kini Ling Yun mulai bicara serius kepada Tuan Putri. Ling Yun menyampaikan tujuan kedatangannya ke kerajaan. Ternyata utusan itu memberikan undangan kepada Tuan Putri, yaitu undangan pertandingan peringkat. Pertandingan itu sesuai rencana akan diadakan di kediaman sekte Wisma Gunung Heavensward. Setelah menyampaikan tujuannya, Ling Yun pun pamit dan secara tiba-tiba menyeret adiknya untuk segera pulang dan pergi dari istana itu. Lalu setelah utusan pergi, Yunce kemudian batuk dan mengeluarkan darah. Ternyata dia sedang terluka dan Ling Yun pergi buru-buru karena mengetahui jika Yunce telah menahan lukanya. Agar adiknya Ling Ji tidak mengetahui jika Yunce terluka, maka dia mengajak adiknya buru-buru pergi. Kini Yunce terlihat sedang berjalan dan dia merasakan lukanya yang dalam. Lalu dia memutuskan untuk segera mengobati lukanya itu. Namun saat ini terlihat Yunce sedang dikuntit oleh seseorang. Orang itu adalah Feng Baiyi. Dia memiliki maksud untuk membalaskan dendam Murong Yi yang beberapa waktu kala bertempur dengan Yunce. Tidak menunggu waktu lama, kini mereka berdua bertempur secara ilegal. Karena tidak ada saksi dan tidak ada juri. Hasil pertempuran itu sudah bisa ditebak, Yunce memenangkan pertempuran itu. Kini Yunce benar-benar membunuh Feng Baiyi dan juga pamannya Baiyi. Kemudian Yunce pergi ke kediaman Murong Yi. Di sana dia menyamar sebagai Feng Baiyi sehingga pengawal dan Murong Yi tidak curiga. Sesampainya masuk ke kamar Murong Yi, Yunce langsung memberikan sebutir pil kepadanya. Lalu tanpa basa-basi, Yunce langsung membunuh Murong Yi. Kini keesokan harinya berita yang tersebar adalah Feng Baiyi tadi malam berkunjung ke kediaman Murong Yi lalu membunuhnya. Berita itu terdengar juga di telinga Yunce. Dia hanya tersenyum mendengar berita itu sambil membuat dan menyempurnakan pil naga. Kemudian tiba-tiba peri kecil datang menemuinya dan peri kecil itu tertarik dengan pil yang dibuat oleh Yunce. Kemudian Yunce memberikan 1 butir pil itu kepada peri kecil. Kemudian Yunce bertanya kepada peri kecil tentang King Yue. Peri kecil juga memberitahu Yunce jika King Yue juga akan mengikuti pertandingan. Jika Yunce ingin bertemu dengannya, dia bisa menemuinya di pertandingan itu. Tanpa berpikir panjang, Yunce pun memutuskan untuk mengikuti pertandingan itu. Keputusannya ini dia sampaikan ke Tuan Putri Chang Yue. Bertempat di sebuah padang belantara kematian, tepatnya di daratan Heavenly Pluvon. Terlihat beberapa hewan buas sedang berhamburan karena diserang oleh Yunce. Yunce pun disarankan Guru Moli untuk segera mengobati lukanya,
Karena jika tidak, keesokan paginya pasti dia tidak akan selamat dalam menghadapi hewan buas lainnya. Kemudian Yunce pun menuruti perkataan guru Molly. Ketika baru beberapa saat Yunce melakukan meditasi, tiba-tiba ada burung elang besar yang menghampirinya. Burung elang raksasa itu tidak melukainya, akan tetapi mengambil kalung liotin milik Yunce. Awalnya Yunce tidak menyadari hal itu. Setelah dia mengetahui jika liotinnya diambil, dia merasa sangat cemas. Lalu dia meminta bantuan dari peri kecil untuk mengambil kembali liotinnya. Peri kecil tidak semata-mata mau membantunya. Kemudian Yunce menawarkan sebuah kesepakatan. Peri kecil akhirnya membantu Yunce untuk mengambil kembali liotinnya. Kini mereka berdua terbang dan mengejar burung itu. Kini sampailah mereka berdua ke lembah panggung naga, yaitu padang belantara kematian. Saat ini terlihat mereka berdua terus mengejar burung elang itu. Peri kecil dan burung elang itu seakan terus adu kecepatan. Kini sampailah mereka di tempat yang memiliki aura yang tidak beres. Benar saja, kini mereka sampai di kolam sulfur padang belantara kematian. Setelah mendekati kolam itu, hal yang tidak terduga terjadi. Kini muncullah naga air yang siap memakan mereka. Untungnya peri kecil dengan siaga, kini dia melempar Yunce dan untuk selanjutnya dia menyerang naga air itu. Tidak disangka burung elang raksasa itu juga terlempar. Kini Yunce bisa mengambil kembali liotinnya. Guru Molly lalu menyarankan Yunce untuk segera pergi dari tempat itu. Namun Yunce masih memikirkan nasib peri kecil. Dia tidak bisa meninggalkan peri kecil sendirian melawan naga air. Dia juga merasa bersalah karena peri kecil mendapat masalah karena dirinya. Peri kecil itu berusaha keras untuk menghabisi naga air, akan tetapi naga air itu juga memiliki kemampuan yang tidak sederhana. Dia mampu menahan serangan dari peri kecil. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Kini naga air itu akhirnya bisa dikurung oleh kekuatan peri kecil. Tidak sampai di situ, kini naga air satunya pun terbangun. Rupanya naga air yang dikurung peri kecil itu adalah istrinya. Kini naga air jantan mencoba untuk membebaskan istrinya dan usaha itu pun berhasil. Kini tiba waktunya naga air jantan membuat perhitungan dengan peri kecil. Pertarungan ini terlihat imbang. Peri kecil mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk membunuh naga air betina. Kali ini usaha itu pun berhasil. Dia dapat membunuh naga air betina. Namun ada satu hal yang disayangkan, naga peri kecil terlihat terluka dan hampir tidak berdaya. Melihat itu, Yunce segera menolong dan membantu untuk menyerang naga air jantan. Alhasil naga air jantan pun tewas. Di saat itu juga peri kecil pun terjatuh. Kini dia telah cacat karena nadi bruvonya telah rusak dan sulit untuk disembuhkan. Kini mereka sampai ke suatu lembah. Di sana Yunce akan menjalani ujian dari naga hijau. Saat ini Yunce sudah bersiap untuk menjalani ujiannya dari naga hijau. Dalam ujian itu ada 3 level. Level yang pertama melawan prajurit naga batu. Secara tiba-tiba prajurit batu itu pun ada di hadapan Yunce dan peri kecil. Kini Yunce melawan prajurit-prajurit batu itu dengan menggendong peri kecil. Setiap dia membunuh pasukan batu, pasukan itu bertambah berlipat ganda. Singkat cerita, Yunce pun akhirnya bisa menghabisi semua prajurit batu itu dengan menggabungkan beberapa kekuatan yang dia miliki. Namun ujian yang dirasa sudah berakhir itu ternyata masih belum selesai. Kini prajurit batu itu muncul kembali dengan jumlah yang sangat banyak. Di samping itu, peri kecil juga sudah memberitahu namanya kepada Yunce. Nama peri kecil itu adalah Chu Yue-chan. Sepertinya peri kecil ini mulai terpesona dengan Yunce. Kini pasukan batu itu menyerang kembali dengan jumlah yang lebih banyak.
Yunce pun tak putus asa, dia terus berjuang. Kali ini dia benar-benar berjuang dengan sekuat tenaga. Dia juga terlihat mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Akhirnya dia bisa menghabisi semua pasukan batu. Untungnya pasukan batu tidak muncul lagi dengan jumlah yang lebih besar. Saat ini Yunce terlihat sangat kelelahan. Dia dan peri kecilnya pun terjatuh ke tanah. Pertempuran kali ini benar-benar menguras tenaganya. Yunce pun bisa bernafas dengan lega karena kali ini usahanya telah berhasil. Tak menunggu waktu lama, roh naga hijau itu lalu berkata kepada Yunce, jika baru kali ini ada peserta ujian yang sudah sampai di tahap ini. Roh naga hijau itu pun kagum dengan kekuatan Yunce. Namun roh naga itu mengatakan jika ujian yang sebenarnya belum dimulai. Roh naga akan memberi waktu Yunce untuk beristirahat sebentar. 60 kali bernafas dan setelah itu ujian Yunce akan dimulai. Waktu itu telah tiba, kini sudah mulai bermunculan pasukan prajurit batu lagi. Namun kali ini dengan postur yang lebih kuat dan besar dari sebelumnya. Guru Molia melihat prajurit batu itu sebenarnya sudah mengobservasi kekuatannya dan juga senjata yang digunakannya. Namun Yunce tak gentar, dia masih memilih untuk tetap berjuang. Walaupun sebenarnya dia sudah mengetahui jika kekuatannya masih jauh lebih rendah dibanding kekuatan prajurit batu yang akan dia hadapi. Saat dia sedang berjuang untuk bertarung dengan prajurit batu, di saat yang sama peri kecil yang dia tinggalkan diserbu oleh beberapa pasukan batu yang siap untuk menyerang peri kecil. Yunce kemudian menolong peri kecil. Kini Yunce mulai bertempur dengan menggendong peri kecil itu. Kini terlihat Yunce sedang melawan pasukan batu. Dia saat ini juga sudah menerobos ke level yang lebih tinggi. Jadi kekuatannya sekarang menjadi lebih kuat lagi. Kali ini perjuangan Yunce sungguh tidak sia-sia. Dengan mudah dia mengalahkan pasukan batu. Dan kini pasukan batu itu pun tumbang. 的脑袋能不能承受得起这把天旋重剑？ 天穹。 Lalu roh naga hijau memuji Yunce atas keberhasilannya. Dan juga perjuangan naga hijau menunggu selama ribuan tahun tidak sia-sia. Akhirnya kini dia menemukan seseorang sebagai penerus garis keturunannya. Kini ujian kedua untuk Yunce sudah dimulai. Tidak menunggu waktu lama, Yunce kini berada di tempat asing. Di sana dia dan juga peri kecil sudah didatangi beberapa binatang Prufon yang siap menyerangnya. Kini binatang Prufon sedang mengejar dan memburu mereka berdua. Di sini terlihat Yunce masih berjuang dengan menggendong peri kecil. Di sana roh naga hijau memberitahu jika saat ini semua binatang itu akan memburunya. Dia harus membunuh binatang Prufon sebanyak 99.999 dalam kurun waktu 1 tahun. Di sisi lain saat ini terlihat Tuan Putri Chang Yue sedang cemas dan sedang menunggu informasi dari pembimbing Qin tentang keberadaan Yunce. Lalu pembimbing Qin mengatakan jika orang-orang terakhir melihat Yunce di padang belantara kematian. Setelah itu Yunce tidak lagi terdengar kabarnya. Dan giok telepati pun tidak bisa terhubung dengannya. Mendengar penjelasan pembimbing Qin, Tuan Putri Chang Yue pun semakin bertambah cemas dan khawatir. Di sela-sela perjuangannya untuk membunuh ratusan binatang Prufon, dia juga sempat mengobati peri kecil dengan ramuan. Yunce juga terlihat sangat telaten dan perhatian kepada peri kecil. Tak terasa saat ini dia sudah berada di sana hampir 3 bulan, dan kurang beberapa hari lagi waktu pertandingan itu dimulai. Kemudian dia memiliki rencana untuk mempercepat ujiannya karena dia ingin segera mengikuti pertandingan itu. Kini terlihat Yunce sedang merencanakan sesuatu agar semua binatang itu bisa musnah semuanya. Kini Yunce memilih tempat yang pas untuk dirinya membunuh semua binatang Prufon itu. Akhirnya rencana Yunce berhasil, kini dia bisa membunuh semua binatang Prufon.
Dia telah menyelesaikan ujian keduanya ini, kemudian roh naga hijau lagi-lagi memuji kekuatan dan kecerdikan Yunce. Lalu secara mengejutkan roh naga memberi kabar menyenangkan, saat ini juga Yunce sudah lolos ujian ketiga. Kini dia menerima hadiah berupa 6 tetes darah naga, dengan itu dia bisa memulihkan kekuatan peri kecil. Beberapa saat setelah penyatuan Yin dan Yang, peri kecil kekuatannya sudah kembali pulih sepenuhnya. Kemudian sebelum pergi, Yunce dimintai tolong naga hijau untuk mencari sebuah pedang. 他已经走了。现在身上已有了第6处到了大量的灵气元因。现在你是王玄境的强，不过若你真的有心。 Saat ini terlihat di kediaman Blue Wind Pruvon, beberapa murid dan juga pemimpin kediaman sudah berkumpul di lapangan. Terlihat juga Feng Feilong dan juga Feng Bufan, keduanya kini akan bertarung melawan Yunce untuk memperebutkan posisi yang akan ikut bertanding di pertandingan peringkat. Pertandingan itu pun dimulai, kini Yunce bersiap untuk melawan mereka berdua sekaligus. Dalam sekejap mereka berdua berhasil diserang Yunce, mereka berdua tumbang secara bersamaan. Saat ini Yuan Ba sedang ditindas oleh seseorang, orang itu adalah Fen Juechen. Di sana Fen Juechen juga terlihat memprovokasi Yunce. Dia juga khawatir dengan Yunce yang akan bertarung melawan Fen Juechen. Kini pertarungan pun dimulai. Di awal pertarungan Fen Juechen nampak kewalahan menghadapi serangan Yunce. Di akhir pertarungan, Feng Juechen bisa dengan mudah dikalahkan Yunce. Tidak lupa juga dia juga telah dipermalukan dan diperlakukan seperti sampah oleh Yunce di depan semua orang. Setelah mengalahkan beberapa orang dan kandidat, kini Yunce pun berangkat ke pertandingan untuk mewakili kerajaan Blue Wind Pruvon. Tak lupa dia juga mengajak Yuan Ba, kini mereka semua mulai berangkat ke tempat pertandingan. Kini bertempat wisma Gunung Heavensward. Pegunungan Heavensward terlihat beberapa peserta sedang berbincang satu sama lain dan menunggu waktu dimulainya pertandingan peringkat. Tak lama kemudian utusan dan tetua keluarga Ventian pun tiba, lalu disusul oleh sekte Xiao yang dihadiri perwakilan dan juga tetua sekte Xiao. Kemudian kedua tetua dari dua sekte besar itu saling menyapa. Ada di sana terjadi sedikit gesekan dan provokasi sehingga akan terjadi pertikaian. Namun untungnya pemilik kediaman segera menghentikan pertikaian kecil itu. Kini mereka semua memberi salam hormat kepada pemimpin wisma Gunung Heavensward. Tak lama kemudian setelah mereka berbahasa-basi dengan pemimpin wisma Gunung Sword, kini datanglah utusan dan tetua sekte 7 Peri Awan Es. Kemudian semua orang terlihat sangat terkesima dengan kecantikan sekte Peri Awan Es. Terdengar gosip jika pemimpin wisma Gunung Heavensward juga dulunya pernah tergila-gila dengan pemimpin sekte Peri Awan Es. Setelah sekte Peri Awan Es memberikan hormat kepada pemimpin wisma, kini mereka semua dipersilakan tuan rumah untuk istirahat. Jika waktunya tiba nanti tuan rumah akan menyapa tamu kembali. Kini kerajaan Blue Wind pun telah tiba. Semua orang melihat utusan dan tetua dari kerajaan Blue Wind. Para utusan dan perwakilan kini memberikan salam hormat kepada tuan rumah. Semua perwakilan dan tetua dari 4 sekte sepertinya tertarik dengan kedatangan perwakilan dari kerajaan. Kebanyakan dari mereka memiliki dendam tersendiri dengan Yunce. Di sini pemimpin Peri Es juga sepertinya menunggu kehadiran Yunce. Kini semua orang laki-laki dipersilakan untuk istirahat. Waktu malam tiba, tak lupa Yunce mengunjungi kamar Tuan Putri. 什么事？明天就要比赛了，你怎么还没睡啊？云师弟，师姐，云师弟，还是早点回去休息吧。 Saat ini pertandingan peringkat telah resmi dibuka dan dimulai. Kini waktunya untuk semua peserta mengikuti tes usia dan tes kekuatan Pruvon. Di sini para peserta dipersilakan untuk mengambil pelat nomor dan peserta yang namanya dipanggil dipersilakan untuk naik ke atas panggung secara beruntun. Kemudian satu persatu dari peserta maju ke depan untuk diidentifikasi usia dan kekuatannya.
Kini saatnya nama King Yu dipanggil dan dia pun segera maju ke depan. Di saat itulah Tuan Putri menanyakan perasaan Yunce sekarang ini terhadap King Yue. Di sana Yunce pun menjelaskan yang sebenarnya dan itu membuat Tuan Putri akhirnya tidak salah paham dan tidak cemburu. Tak lama kemudian nama Yunce pun dipanggil, diketahui jika kekuatan Yunce bisa dikatakan yang paling rendah di antara para peserta yang lain. Hal itu sempat dibuat bahan candaan dan bahan olok-olokan, namun Yunce tidak mempermasalahkan hal itu. Di sini terlihat Tuan Muda Feng sedang terbakar amarah, dia begitu kesal dan jengkel dengan Yunce. Sehingga menyuruh adiknya untuk berkolusi dengan peserta lainnya untuk membunuh Yunce di pertandingan nanti. Kini pemandu pertandingan pun mengumumkan jika babak penyisihan grup telah resmi dimulai. Pemandu pertandingan juga mengumumkan jika putaran pertama babak grup berlangsung selama 3 hari dan dibagi menjadi 30 grup. Pemenangnya akan memasuki putaran kedua babak grup. Kini pertandingan babak grup pun dimulai, giliran Yunce pun tiba dan sesuai yang sudah direncanakan Tuan Muda Feng. Saat ini tujuan musuh Yunce bukan bertanding, melainkan untuk membunuhnya sesuai dengan perintah Tuan Muda Feng. Namun dengan mudahnya Yunce mengalahkan musuhnya itu. Malam hari pun tiba, kini saatnya Yunce dan utusan sedang menuju ke kamarnya, namun di tengah jalan mereka bertemu dengan sekte peri es. Yuan Ba kemudian menyapa kakaknya King Yu. Rupanya di sana juga ada peri kecilnya Yunce, akan tetapi Yunce tidak menyadarinya. Kini di keesokan paginya di arena pertandingan semua peserta dan juga tamu undangan sudah memenuhi arena pertandingan. Babak kedua pun dimulai. Seperti babak sebelumnya, Tuan Muda Feng pun sudah berpesan kepada musuhnya Yunce agar dia tidak bertanding melainkan membunuhnya. Namun lagi-lagi Yunce dengan mudahnya bisa melumpuhkan musuhnya itu. Kini diumumkan jika Yunce telah memenangkan 12 kali pertandingan secara berturut-turut. Dan hal itu cukup membuat orang-orang dan para pemimpin Wisma terkejut dan semakin tertarik oleh penampilan Yunce. Saat ini terlihat hal yang sangat menarik. Yunce sengaja ingin memprovokasi Tuan Muda Feng dengan meminta kiss Tuan Putri di depan semua orang. Dan provokasi itu pun berhasil. Tuan Muda Feng terlihat semakin marah dan semakin jengkel dengan Yunce. Kini babak berikutnya pun dimulai. Pertandingan demi pertandingan pun dilalui Yunce dengan kemenangan. Dan di malam harinya Yunce diberi beberapa obat langka oleh King Yun. Kemudian mereka berdua sedikit mengenang masa lalu. King Yue, 我希望你一定不要对我手下留情。相比于你为我打通所有玄关的恩惠，你在冰云仙宫过得还好吗？时间已经不早了，明天还有比赛。我们的婚书还在不在？ Saat ini orang-orang yang ada di arena pertandingan berkata, jika mulai sekarang pertandingan peringkat yang sebenarnya telah dimulai. Tak lama kemudian pemandu pertandingan mengumumkan jika babak eliminasi pertandingan peringkat Blue Win telah dimulai. Kini tiba giliran Yunce maju bertanding di babak eliminasi. Tuan Muda Feng kini berharap Yunce bisa menang sehingga nanti dirinya bisa bertarung sendiri melawannya. Pertandingan Yunce pun dimulai. Kini lawannya memiliki kekuatan proven yang lumayan. Namun bagi Yunce dia bisa mengalahkan lawannya dengan mudah. Hal itu membuat semua orang yang ada di arena pertandingan berdecak kagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh Yunce. Kini pemandu pertandingan mengumumkan jika Yunce memenangkan pertandingan ini dan dia Yunce berhasil masuk ke babak 16 besar. Seperti biasanya malam harinya mereka memasuki kediamannya untuk istirahat. Namun ketika di jalan mereka mengobrol ringan. Raja lalu memberitahu Yunce jika kemungkinan besar esok hari yang akan menjadi musuh Yunce adalah ketua muda Istana Api Guntur Tombak Langit, yaitu Mu Xiongyan. Raja kemudian mengatakan jika Yunce harus hati-hati dengan orang ini. Karena kekuatan keseluruhan Istana Api Guntur Tombak Langit hanya di bawah 4 sekte besar. Yang membuat orang takut saat menyebut mereka adalah salah satu dari 2 teknik andalan Api Guntur. Tak disangka ternyata orang yang Raja bicarakan saat ini ada di depannya, yaitu Mu Xiongyan.
Dan di sana dia memperkenalkan diri, lalu dia mengatakan jika ingin mendiskusikan sesuatu yang berkaitan dengan pertandingan esok hari dengan Yunce. Di sini Mu Xiongyan mengatakan jika dirinya mengajak Yunce untuk bergabung dengan kelompoknya dan meninggalkan kerajaan Blue Wind Prufon. Akan tetapi Yunce menolak secara sopan, merasa tidak terima. Mu Xiongyan pun bersiap untuk menyerang Yunce. Namun lagi-lagi peri kecil membantu Yunce dengan kekuatan esnya, sehingga Mu Xiongyan tidak jadi untuk menyerangnya. Keesokan hari pun tiba seperti biasa. Saat ini di tempat arena pertandingan sudah berkumpul semua peserta. Hari itu ternyata benar Yunce bertarung melawan Mu Xiongyan. Dan pertandingan itu pun dimulai. Yunce berniat untuk menyelesaikan pertandingan ini dengan cepat. Benar saja baru beberapa saat memulai pertandingan, kini Yunce sudah bisa mengalahkan musuhnya. Kini pemandu pertandingan mengumumkan lagi jika Yunce menjadi pemenangnya. Dan Yunce kini masuk ke 8 besar. Pertandingan 8 besar ini Yunce bertarung melawan Feng Juebi. Pertandingan itu Juebi terlihat sudah kalah melawan Yunce. Sehingga Juebi kini mengeluarkan upaya terakhirnya dengan kekuatan maksimal dan itu juga beresiko untuk mempertaruhkan nyawanya. Namun itu bisa diatasi oleh Yunce dengan tangan kosong. Hal itu membuat para tetua sekte Feng sangat heran dengan kemampuan dan kekuatan Yunce. Para peserta yang lain pun bersorak dan mulai mendukung dan memuji Yunce. Hal yang tidak terduga pun terjadi. Kini gurunya Feng Juebi memasuki arena pertandingan. Dia ingin bertarung melawan Yunce karena dia tidak terima murid kesayangannya kalah melawan Yunce di dalam pertandingan itu. Kini guru Fan Moli mulai menyerang Yunce, namun untungnya lagi-lagi Yunce dibantu oleh peri kecilnya Cue Jue Chen. Fan莫离30年前就是半步王旋了。哪里逃？ Kini di arena pertandingan pun menjadi sedikit kacau. Saat ini terjadi pertarungan antara guru Feng Moli dengan peri kecil. Orang-orang yang ada di sana menjadi heran karena tumben-tumbenan Cue Jue Chen mau ikut campur urusan orang lain. Pertarungan itu dimenangkan oleh Cue Jue Chen karena tingkat kekuatannya lebih tinggi dibanding Feng Moli. Feng Moli kini dibuat malu dan ditumbangkan oleh Cue Jue Chen. Kemudian Tuan Muda Feng juga turun ke arena pertandingan. Di sana dia meminta maaf kepada peri Jue Chen. Namun Cue Jue Chen menyerahkan semua keputusan kepada penguasa Wisma karena beliau yang memiliki kewenangan. Kini penguasa Wisma memutuskan untuk kali ini memaafkan dan menoleransi perbuatan dari keluarga Ventian. Setelah sedikit kekacauan bisa diselesaikan, kini pertandingan pun dilanjutkan. Untuk kali ini pertandingan antara peri King Yue dengan keluarga dari sekte Xiao. Saat ini walaupun perwakilan sekte Xiao telah menggunakan kekuatan maksimalnya, hal itu tetap saja membuatnya masih tetap kalah di pertandingan ini. Awalnya tetua Xiao juga turun ke arena pertandingan karena merasa tidak terima. Namun setelah dijelaskan oleh pemandu pertandingan, akhirnya tetua Xiao menerima kekalahannya dengan sportif. Yunce kini bertanya kepada Guru Moli tentang hati kaca dan tubuh permata. Kemudian Guru Moli menjelaskan hati kaca es adalah lautan hati yang unik. Orang-orang yang memiliki lautan hati seperti ini paling murni dan bersih bagaikan salju. Seiring dengan pertumbuhannya juga akan lebih menunjukkan kesadaran yang tinggi. Kekuatan jiwa dapat dengan mudah melihat berbagai rahasia Prufon mengintip isi hati makhluk hidup. Jadi di dunia manapun selalu paling terhormat dan mulia, dan tidak ada yang menyinggung mereka. Namun dia memiliki tubuh permata 9 Prufon, dan itu belum tentu merupakan hal yang baik. Kini terlihat Senior Ling memberikan informasi kepada Ketua Istana Muda. Beliau memberitahukan jika telah menemukan tubuh permata sebagai obat. Pagi hari pun menjelang pertandingan pun dimulai. Kini Yunce bertanding melawan Ling Ji. Saat ini terlihat Yunce sedang bertanding melawan Ling Ji.
Di awal pertandingan terlihat Yunce sedikit kewalahan mendapat serangan dari Ling Ji dan juga membuat pedang berat raja sampai patah. Awalnya pertandingan itu akan diputuskan pemenangnya. Tuan Putri dan penguasa kediaman Blue Wind awalnya sudah pasrah dengan hasil yang didapat oleh Yunce. Mereka tetap berasa bangga karena kerajaan sudah bisa masuk ke babak kualifikasi 16 besar. Namun pedang berat raja Yunce berjuang sekali lagi hingga mereka dapat mengalahkan Ling Ji, perwakilan dari Wisma Sword, dan juga mengalahkan pedang Yin dan Yang-nya. Akhirnya Ling Ji mengaku kalah dan kini pemandu pertandingan mengumumkan jika pertandingan kali ini sekali lagi dimenangkan oleh Yunce. Dia lolos ke babak selanjutnya, babak final yang akan dilaksanakan esok hari. Mendengar pengumuman itu, perwakilan dan utusan dari kerajaan pun merasa sangat bahagia. Begitu juga dengan peserta pertandingan lainnya. Ketika Yunce akan pergi meninggalkan arena pertandingan, langkahnya kemudian dihentikan oleh Tetua Ling. Tetua Ling memberi sebuah penawaran dan itu dilakukan di depan semua orang. Tetua Ling menawarkan agar Yunce bergabung dengan wilayah Mighty Heavenly Sword. Di sisi lain, penguasa kediaman Blue sudah merasa cemas karena wilayah Mighty Heavenly Sword adalah pendukung Wisma Gunung Heavenly Sword. Dan juga sekte itu merupakan sekte yang lebih tinggi dari 4 sekte besar. Jika Yunce bisa ke sana beberapa tahun lagi, pasti bisa berkuasa di benua Heavenly Proofon. Sebenarnya ini adalah sebuah kesempatan besar bagi Yunce. Kembali ke Yunce, saat ini dia mengatakan jika dirinya sangat berterima kasih karena telah dinilai tinggi oleh Tetua Ling. Akan tetapi kini dirinya masih menjadi murid keutamaan Blue Wind Proofon. Yunce juga mengatakan jika dirinya untuk sementara ini tidak berencana pergi atau pindah. Bisa dikatakan jika Yunce telah menolak halus tawaran dari Tetua Ling. Penguasa kediaman Blue Wind kini terlihat sangat khawatir. Beliau takut jika jawaban Yunce membuat Tetua Ling marah. Jika benar itu terjadi, maka sudah dipastikan jika kondisi kerajaan juga tidak aman. Namun untungnya yang dikhawatirkan oleh pemimpin kini itu tidak terjadi. Tetua Ling memaklumi keputusan Yunce. Beliau juga terlihat memuji sikap Yunce yang merendah dan tidak sombong. Tetua Ling kemudian memberi Yunce sebuah batu giok atau batu telepati. Batu telepati itu bisa langsung digunakan berkomunikasi dengan beliau. Tetua Ling juga berpesan jika kedepannya Yunce berubah pikiran, maka dirinya bisa menghubungi Tetua Ling melalui batu telepati itu. Kini pertandingan selanjutnya dengan peserta Ling Yun dan King Yun. Pertandingan ini sangat menarik. Di awal dan di pertengahan Ling Yun kewalahan menghadapi King Yun. Kini Ling Yun mengeluarkan kekuatan maksimalnya dengan menggunakan pedang Yin dan Yan, dan juga kloningannya Clan Ro. Sedangkan King Yue juga menggunakan kekuatan-kekuatan langkanya. Dengan kekuatan itu orang-orang menjadi kagum dan juga memuji kekuatannya King Yue. Ternyata Ling Yun tanpa belas kasihan menyerang King Yue. Akan tetapi hal itu tidak membuat gentar King Yue. Kini Yunce terlihat ikut mengidentifikasi kekuatan Clan Ro yang dimiliki oleh Ling Yun. Lalu pembimbing Qin mengatakan jika Clan Ro pedang adalah teknik khusus yang dapat dikeluarkan setelah mencapai tingkat pemahaman tertinggi terhadap pedang. Klon yang terbentuk dari pedang Ling Yun memiliki kekuatan dan teknik Proofon yang sama persis dengan wujud aslinya. Namun Clan Ro juga memiliki kelemahan, dia sangat menguras energi dari penggunanya. Dengan ranah yang dimiliki Ling Yun, seharusnya tidak akan bertahan lebih dari 7,5 menit. Waktu itu tinggal sedikit lagi, kini tergantung King Yue dia masih bisa bertahan atau tidak.
Kini saatnya mereka berdua benar-benar mengeluarkan kekuatan maksimalnya dengan King Yue menggunakan kekuatan domain. Berakhirlah sudah pertandingan itu. Saat ini terlihat Ling Yun jatuh terkapar dan roh klonnya pun menghilang. Melihat anaknya Li Yun yang jatuh, pemimpin Wisam segera turun ke arena pertandingan untuk melihat keadaan anaknya yaitu Ling Yun. Pemandu pertandingan pun memberikan pengumuman resmi, pertandingan kali ini dimenangkan oleh King Yue dari Istana Peri Awan Es. King Yue juga dinyatakan lolos ke babak selanjutnya. Untuk pertandingan final besok, pertandingan antara Yunce dengan King Yue. Kini peri kecil Nona Chu mengunjungi kamar King Yue. Terlihat Nona Chu memberikan pil spiritual kepada King Yue. Itu adalah pil pemulihan roh es, dan obat itu sangatlah berharga. Sehingga King Yue merasa tidak enak memakan pil itu. Namun Nona Chu mengatakan jika memakan obat itu, bukan hanya demi kebaikan King Yue saja, melainkan untuk pertandingan final besok pagi. Nona Chu juga berpesan kepada King Yue agar dirinya tidak meremehkan pertandingan esok hari. Dilihat dari segi kekuatan, sebenarnya Yunce tidak sebanding dengan King Yue. Namun Yunce memiliki dua hal yang itu tidak dimiliki oleh King Yue. Pertama, pengalaman bertarung, dan 5 inderanya yang sangat tajam. Yang kedua, kegigihannya dan daya pesonanya. Terutama di jalan buntu, dia Yunce bisa memeras kekuatan dari jiwa. Jadi besok tidak pertandingan yang santai, melainkan bisa saja King Yue terjebak dalam pertempuran yang sulit. Nona Chu juga mengatakan jika besok King Yue kalah, maka dirinya tidak akan terkejut. Kini pertandingan final pun dimulai, semua orang dan peserta sudah hadir. Di arena pertandingan sudah terlihat Yunce dan King Yue. Di sana Yunce mengatakan jika dirinya tidak menyangka akan bertemu dengan King Yue di pertandingan final. Tidak menunggu waktu lama, kini pemandu pertandingan mengumumkan jika pertandingan peringkat final sudah dimulai. Pertandingan final ini terlihat sangat alot namun menarik. 你和夏小姐的婚事，别动了，会没命的。之所以嫁给你，如何了结？只为了报答萧伯父。给我尽情的燃烧吧！老婆，现在会输在你手，是会。结束了。 Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Yunce. Walaupun tidak mudah untuk menjadi pemenang di pertandingan akhir ini. Dan ceritanya pun bersambung sampai sini dulu ya guys ya. Oke cuy, sekian dulu video dari Mimin. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan. Oke, sekian, terima kasih.